kayak gitu. Bahkan KDM menurut aku tuh kurang, karena yang dilakukan KDM itu belum ada pembangunan sama sekali, dan itu yang salah, karena pembangunan tuh yang penting. Menurut saya ini adalah populerisme versus transparansi. Maksudnya bagaimana? Di sistem penerimaan siswa baru, sistem penerimaan siswa baru biasanya dengan sistem yang sekarang ini suka banyak titipan. Hari ini Persib juaranya juara yang ke bonus jangan itu harus pemain. Oh iya. Saya umumin bonus di bawah. Jadi Kang Adam Alis, jangan salah pengertian ya, Anda kan pemain terkenal, tidak mungkin saya tidak mengenalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Itu pernyataan dari salah satu konten kreator ya, yang mengatakan bahwa KDM merusaklah tatanan birokrasi begitu ya, karena gerak cepatnya, karena aksinya yang langsung terjun ke bawah tanpa ada rapat dulu dan sebagainya. Tapi hal yang menarik semeton terjadi ya ketika sekarang coba kita nonton secara full ya, bagaimana sih pendapat dari para netizen yang lain dengan video-video yang ada begitu tentang kami sudah kedung cinta begitu dengan Kang Deddy. Jadi apa yang dilakukan, apa yang kita tonton sekarang itu adalah bentuk dari keinginan rakyat yang sebenarnya yang sudah terpendam begitu lama begitu ya. Tapi ini menarik untuk kita rasis semeton. Ini dia videonya. Cacatnya politik Indonesia adalah banyaknya orang yang memuji orang ini. Cacatnya orang Indonesia. Demi Allah kalian tuh gak perlu muji orang-orang ini. Nanti kalau kamu muji orang ini akan jadi koruptor. Tapi kita cuma apresiasi. Ya udah, apresiasi boleh, tapi gak usah terlalu muji-muji juga. Tahu gak cacatnya politik Indonesia? Saking semua gubernur itu jelek, di Indonesia itu jelek. Kalian tuh sampai memuji-muji orang ini sampai tahu fakta bahwa apa yang dilakukan sama KDM itu bare minimum, guys. Ya gubernur ya harusnya kayak gitu. Bahkan KDM menurut aku tuh kurang, karena yang dilakukan KDM itu belum ada pembangunan sama sekali, dan itu yang salah, karena pembangunan tuh yang penting. Kalau kalian orang ekonomi dan melek ekonomi, pembangunan ekonomi itu penting banget, guys. Makanya perlu banget infrastruktur, perlu banget pembangunan. Kalau infrastrukturnya bagus, semua itu bakal murah. Contohnya kalian pergi, biasanya harus 2 kali jalan, karena infrastruktur bagus kan harus 1 kali jalan. Kalau mengurangi cost jadinya lebih murah, ekonominya jalan, ekonomi maju. Orang ini belum sampai sana, jadi ya belum bagus, gak usah terlalu dipuji-puji. Nanti jadi koruptor, jangan. Contoh kayak orang ini deh, terlalu dipuji-puji, sampai kemarin Big Mo komplain soal Surabaya, dia caci maki guys sama orang ini. Gak mau nerima kritik karena apa? Karena udah terlalu NPD, terlalu merasa bahwa kinerjanya tuh udah paling terbaik. Politisi gak usah dipuji-puji guys. Nanti jadi koruptor, nanti jadi NPD, nanti gak mau dengerin rakyat lagi. Jadi menurut aku stop muji-muji KDM. Yang dilakukan KDM itu sangat kurang. Perlu diapresiasi iya, tapi gak usah dipuji-puji. Faktanya yang dilakukan KDM itu bare minimum seorang gubernur, dan itu masih kurang. Pembangunannya next ya katanya ya, kata KDM begitu ya. Pembangunannya tapi dia mau tata dulu begitu infrastruktur yang ada di situ begitu. Jadi kita harapkan tidak seperti itulah ya, kita harapkan tidak seperti itu. Tapi yang menarik semeton ya, tanggapan-tanggapan dari para pakar begitu yang mulai juga di sana ya, tentang bagaimana sih kinerja dari Kang Deddy. Ini dia. Selamat pagi sobat. Pagi ini kita mendiskusikan antara Mulyono versus KDM, Kang Deddy Mulyadi. Menurut saya ini adalah populerisme versus transparansi. Maksudnya bagaimana? Saya bertanya pada sahabat semua, menurut Anda KDM dan Pak Mulyono itu populerisme, ingin populer atau ingin jadi terkenal atau ingin menjual dirinya, atau ini adalah bagian dari langkah transparansi atau keterbukaan? Kalau pendapat saya pribadi, KDM berbeda dengan Mulyono. KDM itu transparansi, Mulyono populerisme. Tapi banyak sekali jurnalis atau kaum oposisi dari pemerintah sekarang yang menganggap enggak, KDM itu populerisme, dia nanti kayak Mulyono gitu ya. Sementara penggemar Mulyono bilang enggak, Mulyono itu transparansi. Sekarang kita lihat aja deh fenomena KDM versus Mulyono. Jadi teman-teman lebih jujur menganalisanya. Menurut Anda siapa yang populerisme, siapa yang transparansi atau keterbukaan? Ditunggu komennya. Di sistem penerimaan siswa baru biasanya dengan sistem yang sekarang ini suka banyak titipan gubernur, titipan asisten, titipan kepala dinas, titipan dewan. Pokoknya tidak ada titipan kepala sekolah yang takut karena titipan memasukkan orang yang tidak berhak
maka saya akan berikan sanksi. Walaupun sebenarnya juga tugas negara. Kalau ada orang maksa masuk ke sekolah sebenarnya bagus, berarti orang tuanya ingin anaknya sekolah. Yang salah itu negara. Kenapa sampai sekarang belum bisa menyiapkan ruang kelas yang baik untuk seluruh rakyatnya? Itu masalahnya. Sanu dengan anak-anak. Hari ini Persib juaranya juara yang ke-4. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rangkaian ekspresi kebahagiaan warga Jawa Barat, warga Kota Bandung, dan seluruh warga penggemar sepak bola Indonesia dalam merayakan ke-4 kalinya Persib juara dimulai. 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum, sampurasun, warga Jawa Barat yang istimewa, luar biasa ya, antusiasme warga Bandung, warga Jawa Barat menyambut kemenangan Persib. Persib juara Jawa Barat istimewa ya, back to back championship BRI Liga 1 tahun 2025 ya. Kita sambut, kita syukuri karena Persib milik urang sadayana, Persib anu aing. Kita lebih bangga lagi karena hari kemarin ya Bang Ara, Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyatakan komitmennya untuk berinvestasi 100 miliar rupiah untuk Persib. Ya sebentar lagi Persib akan listing, akan masuk di Bursa Efek Jakarta. Karena itu kepada warga Jawa Barat, ayo orang sesarangan ya, bahu membahu ya, berbondong-bondong kita investasi di Persib. Kenapa? Ya investasi di Persib itu potensial karena Persib adalah klub sepak bola masa kini dan masa depan. Karena Persib punya sejarah panjang yang keren ya, karena Persib dikelola secara profesional dan karena Persib milik warga Jawa Barat. Ayo siap-siap kaki investasi, tuh lihat pendukung Persib. Ya, boboto Persib, ayah Piking, ya pokoknya luar biasa. Di mana-mana pendukung Persib mah, ayah di lokal, ayah di nasional, bahkan ayah di internasional. Ya, ayo orang sesarengan, kadukung Persib, ayo orang investasi, kange Persib. Atur nuhun, ya, lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat. Istimewa. Bonus. Jangan, itu hak pemain. Oh iya. Saya umumin bonus di bawah. Pada saat saya berada di lantai paling atas gedung sate, ada sebuah peristiwa menarik pada saat itu. Peristiwanya adalah setelah piala diperlihatkan kepada seluruh bobotoh, penggemar, dan fans setiap Persib Bandung yang terhampar di halaman gedung sate, piala itu diperlihatkan oleh pelatih dan pemain. Kemudian setelah itu, saat saya berdampingan dengan Kang Adam Alis, di belakang ada yang berteriak untuk meminta saya agar memegang piala. Tetapi saya menolaknya karena itu bukan hak saya, dengan kalimat jangan, itu hak pemain. Jangan, itu hak pemain. Kalimat jangan, itu hak pemain, kalimat yang ditujukan pada orang yang berteriak meminta saya untuk memegang piala. Dan waktu itu Kang Adam Alis berteriak bonus. Dan kalimat bonus saya menjawabnya dengan nanti di bawah. Maka saya mengajak untuk turun ke bawah karena saya akan mengumumkan bonus. Itulah yang sebenarnya peristiwa yang terjadi. Jadi Kang Adam Alis jangan salah pengertian ya. Anda kan pemain terkenal, tidak mungkin saya tidak mengenalnya. Itu sebetulnya. Tapi intinya bonus sudah cair kan ya. Kalaupun masalahnya ya, yang penting bonus sudah cair ya. Tapi ada saja ya hal-hal seperti itu yang nantinya akan terjadi, memanfaatkan momen-momen seperti itu untuk menjatuhkan begitu ya, untuk menjatuhkan Kang Deddy, untuk memojokkan Kang Deddy. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi sebetulnya. Masa iya sih apa yang sudah lakukan begitu banyak yang sudah lakukan Kang Deddy, sekarang kita ingin rusak lah begitu dengan hanya
untuk hal-hal yang tidak penting ya. Ini semakin menarik semeton ya. Kita lanjutin. Baca, ini banyak suratnya. Bapak udah capek, Bang? Bapak udah capek, Bang? Udah, Bapak udah capek. Apa masalahnya apa? Kali saya longsor, Pak. Di mana? Di gabus pabrik, Bapak datang ke rumah saya. Gabus pabrik. Iya, Pak. Yang longsor apanya? Kalinya, Pak. Saya Sungai. lihat. Sungainya. Banyak kali, Pak. Ya kali itu sungai. Iya. Terus rumahnya ke bawah longsor. Iya, di bawah longsor, Pak. Berapa rumah? Banyak semua di situ, Pak. Berapa rumah sini Pak Bupati? Pak Bupati. Bupati ini longsor. Longsor. Longsor di mana, Bu? Di gabus pabrik. Rumahnya kena. Gabus pabrik. Kena ya. Dicek Udah, aja langsung nanti nanti WA saya. Saya cek ya. Rumah saya. Gabus pabrik berapa rumah yang longsor? Banyak longsor, Pak. Wah, sungainya longsor. Ya. Saya mohon dipakai Ya. dulu, Pak. Ya. Saya Ya, udah Tolong, nanti. Pak, Pak, nih, Pak. Oh iya. Udah. Nanti saya ke sana, Bu. Dicatetin ya. Nanti catetin, nanti mau Bupati WA. Alamat. Udah nanti di WA-in gampang. Namanya kampungnya apa? Gabus pabrik desa Amur. Gabus pabrik desa Sri Amur. Silih Amur. Iya. Longsor. Sri Amur, Siam. Ya, si Amur ya. Udah. Asik. Ini mobil saya. Iya, Pak, mobil Bapak. Ya. Ya. Yang longsor kan? Udah. Hari ini langsung ditengok. Sama ke Solo. Ya, udah siap. Ya. Udah ya. Ya. Udah, Bu.
Assalamualaikum Sampurasun, warga Jawa Barat yang istimewa. Ya, tugas pemerintahan itu ada 3. Ya, membangun, memberdayakan, dan melayani. Membangun untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Memberdayakan untuk membuat masyarakat mandiri, dan melayani agar masyarakat mendapatkan rasa keadilan. Pertanyaannya, untuk Jawa Barat, apakah hari ini warga Jawa Barat sudah sejahtera? Apakah sudah mandiri? Apakah sudah mendapatkan rasa keadilan dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah? Ya, saya kira jawabannya belum optimal. Tetapi kami pastikan Pemda Provinsi Jawa Barat tengah mengupayakannya. Makanya kami bergerak cepat, baik dalam pembangunan, pemberdayaan maupun pelayanan publik. Ya, tentu di bawah kepemimpinan Pak Gubernur, ya, Kang Deddy Mulyadi. Kenapa harus cepat? Ya, karena kita berpacu dengan waktu. Ya, ada potensi, ada peluang, ya, namanya bonus demografi yang harus kita manfaatkan. Karena kalau pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan publiknya telat, lemot, maka kita tidak bisa mendapatkan nilai tambah dari bonus demografi. Dan risikonya kita akan terjebak pada pendapatan masyarakat kelas menengah, ya, atau middle income trap, dan itu tidak boleh terjadi. Makanya kita harus bergerak cepat, ya. The fast is the slow. Yang cepat akan menerkam yang lambat. Hanya saja kalau kita bergerak cepat ada risiko. Nah, karena itu jangan takut dengan risiko, tetapi mari kita mitigasi, mari kita antisipasi. Karena hari ini dalam membangun, dalam memberdayakan, dalam memberikan pelayanan, ya, harus cepat, ya, sehingga sampai di tujuan dengan selamat. Tidak bisa alon-alon asal kelakon. Yuk kita berikhtiar, ya, tentu dikalibrasi dengan niat yang tulus, sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Atur nuhun. Assalamualaikum. Jadi segitu sebentar videonya ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di video awal bahwa Kang Deddy merusak tatanan birokrasi atau apalah namanya di situ, ini tidak terjadi begitu. Karena bagaimanapun juga poros sekarang pemerintahan Indonesia ini ya tidak lagi di DKI gitu, tapi di Jawa Barat. Itu kenyataan yang terjadi. Karena gebrakan kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy memang menginspirasi banyak sekali kepala daerah begitu ya. Tapi ya saya rasa sih malu-malu untuk mengikutinya. Tapi ada juga yang mengikuti. Kenapa enggak sih harus diikuti kalau hal yang baik begitu, komentar dari mereka ya. Dan yang lebih menarik adalah sekarang masyarakat Indonesia ini demam Kang Deddy begitu, sehingga salah satu ceramah kemarin mengatakan bahwa terdedi-dedi begitu ya, yang dimana setiap rakyat di seluruh Indonesia sekarang ini mengharapkan pemimpinnya seperti Kang Deddy. Tapi intinya sebetulnya ya kita harus jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.